Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di dalam episode baru dalam sebuah program yang istimewa ketika mereka bersama Baginda. Dalam kesempatan kali ini kita akan membacakan dua buah kisah, yaitu kisah dari Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang menjadi khalifah ketiga setelah meninggalnya Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang lelaki yang diberi julukan Dzinnurain. Dzu artinya orang yang memiliki, An-Nurain artinya dua cahaya. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa bisa dijuluki demikian? Karena Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Baginda Rasulullah SAW, yaitu Ummul Mukminin Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Ummu Kulsum. Setelah meninggal yang satu, beliau menikahi yang satunya lagi. Karena itu beliau mendapatkan kemuliaan menikahi dua putri Baginda Rasulullah SAW dan beliau dijuluki Dzinnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Siapa yang lebih mulia daripada orang yang berkeluarga dengan keluarganya Rasulullah? Mendapatkan kedudukan sebagai sahabat Nabi saja itu sudah mulia. Bagaimana lagi mendapatkan keutamaan untuk menjadi keluarga Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pernah berkata kepada salah satu istri dari Sayyidina Utsman, yaitu putri Baginda Rasulullah SAW. Dia berkata, bagaimana menurutmu tentang Utsman bin Affan? Putri Baginda Rasulullah SAW ini menjawab, dia adalah lelaki yang baik. Lalu apa kata Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, ketahuilah bahwasanya Utsman ini adalah seorang yang paling mirip akhlaknya dengan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat banyak, tetapi yang paling mirip akhlaknya dengan Baginda Rasulullah SAW adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Salah satu kisah yang menarik dari Sayyidina Utsman bin Affan ketika bersama Rasulullah SAW adalah kisah bagaimana beliau membeli sumur yang dinamakan sumur Raumah, membeli sebuah mata air di surga. Jadi saat itu para sahabat berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah. Mereka meninggalkan harta mereka. Jadi para sahabat di kota Madinah itu sudah stay, maksudnya mereka sudah menjalani kehidupan yang lama di kota Madinah. Harta mereka mereka sudah mengalami kehidupan yang lama di kota Mekah. Harta mereka di kota Mekah, hewan-hewan gembalaan mereka di kota Mekah, kebun-kebun mereka di kota Mekah, rumah-rumah mereka di kota Mekah, keluarga-keluarga mereka pun di kota Mekah. Sementara tiba-tiba disuruh hijrah ke kota Madinah. Maka mereka pun meninggalkan itu semua. Ada yang meninggalkan hartanya, ada yang meninggalkan kebunnya, ada yang meninggalkan ternak-ternaknya. Mereka pun datang ke kota Madinah dalam keadaan tidak membawa harta yang banyak. Sampailah mereka ke kota Madinah. Dan ternyata mereka di kota Madinah, orang-orang yang sedang berada di kota Madinah pun tidak mendapatkan keadaan ekonomi yang mencukupi. Mereka orang-orang Ansor, mereka menolongi orang-orang muhajirin yang datang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka tolong, mereka berikan hartanya, bahkan di antara mereka ada yang memberikan istrinya. Bayangkan, bukan hanya harta yang diberi, bukan hanya kebun, bukan hanya binatang ternak, tidak. Istri pun diberikan kepada para sahabat kaum muhajirin. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah orang-orang yang datang dari kota Mekah. Ansor adalah orang-orang yang datang menolong orang-orang muhajirin dari kota Madinah. Sampailah orang-orang muhajirin ke kota Madinah. Dan ternyata ketika mereka datang ke kota Madinah, di Madinah sedang terjadi paceklik. Sedang kemarau panjang. Musim panas yang berkelanjutan. Air sulit. Hampir mereka tidak menemukan air sama sekali. Mereka berkeliling kota Madinah dan mereka tidak mendapatkan air sama sekali. Jadi Madinah zaman dahulu ya, kalau kita lihat itu tidak seluas zaman sekarang. Kalau orang pernah pergi ke kota Madinah, mereka pernah datang ke Masjid Nabawi dan ke Masjid Quba, mereka pasti tahu jarak antara Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu dulu di zaman Rasulullah SAW itu berada di luar kota Madinah.
Sementara sekarang setelah perluasan, itu Quba itu di dalam kota Madinah. Dan sangat dekat jaraknya dari Masjid Nabawi. Sebagian mungkin ada yang naik kendaraan ke Quba, dan sebagian ada yang bisa jalan kaki bahkan. Nah, jadi Madinah di zaman dahulu sangat kecil. Jadi di saat itu mereka tidak menemukan air sama sekali. Tidak ada mata air sama sekali kecuali hanya satu, yaitu sebuah sumur milik seorang lelaki dari Bani Ghifar, ya, dari kabilah Bani Ghifar. Sumur itu dinamakan Sumur Raumah. Nah, lalu datanglah baginda Rasulullah SAW menemui lelaki yang mempunyai sumur ini. Lelaki ini biasanya di musim panas, di musim kemarau dan musim tidak ada air sama sekali, dia menjual air ke kaum muslimin, satu kantong air dengan 1 mud uang. Dijualnya air dari sumur itu, satu kantong air itu 1 mud uang. Itulah pekerjaan dia setiap hari. Dijualnya, sampailah baginda Rasulullah SAW bertemu dengan lelaki ini. Kata Rasulullah, wahai lelaki, ya Rasulullah. Dia bilang, kata Rasulullah, engkau jual sumur ini kepadaku, imbalannya apa? Imbalannya nanti engkau akan diberikan mata air di surga. Lelaki ini sedikit berpikir, ini imbalannya besar, mata air di surga. Tetapi sumur ini adalah mata pencaharian satu-satunya miliknya. Lama dia berpikir. Dia berpikir sumur ini mata pencaharian satu-satunya untuk keluarganya. Kalau dia jual sumur ini, dia nanti mau makan apa dengan keluarganya? Nah, lalu dia mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sumur ini sumur satu-satunya milikku, dan ini mata pencaharianku. Kalau aku jual ini, nanti aku mata pencaharianku dari mana? Lalu kata sahabat itu, aku tidak bisa menjualnya wahai Rasulullah. Dia meminta maaf kepada Rasulullah tidak dapat menjual sumur itu. Rasulullah pun pergi, ya, beliau berah dan pergi dari sana. Tak lama kemudian berita Rasulullah ingin membeli sumur ini sampailah ke telinga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat yang termasuk golongan sahabat yang memiliki ekonomi yang menengah ke atas. Jadi beliau termasuk saudagar di antara para sahabat. Di antaranya juga Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Nah, sampailah berita Rasulullah ingin membeli sumur ini sampai ke telinga Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan pun tanpa pikir panjang, tanpa banyak-banyak berpikir, dia datang menemui lelaki sang pemilik sumur itu. Nah, dia datang, dia temui lelaki itu. Kata Utsman, apakah benar engkau ditawari oleh Rasulullah SAW untuk membeli sumur ini? Benar. Rasulullah membeli dengan imbalan apa? Dia bilang Rasulullah mau beli dengan imbalan mata air di surga. Kalau beliau beli sumur ini, nanti Allah akan berikan untukku satu mata air di surga. Benarkah itu janji Rasulullah? Benar, kata lelaki itu. Kata Utsman, aku beli sumur ini, berapa kau jual? Kata lelaki itu, aku jual 35.000 dirham. Nah, jadi sungguh sangat mahal. Satu dirham itu mata uang dari perak. Nah, Rasulullah, lelaki itu menjual sumur itu sebanyak 35.000 dirham. Tapi satu sumur ya, bukan air terpisah, tidak. Satu sumur itu dijual seharga 35.000 dirham. Ini kalau dijual ini sudah tak takut miskin sama sekali. Kalau udah dapat duit segitu, ya sudah tak kerja lagi gitu. Nah, akhirnya dibelilah oleh Sayyidina Utsman bin Affan sumur itu seharga 35.000 dirham. Dibeli, kemudian setelah dibeli, Sayyidina Utsman menemui baginda Rasulullah SAW lagi. Nah, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau benar berjanji kepada lelaki si pemilik sumur kalau engkau beli itu, engkau akan mohon kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan sumur dan mata air baginya di surga? Benar, kata Rasulullah. Nah, kalau begitu ya Rasulullah, sungguh aku sudah membeli sumur itu. Masya Allah. Nah, lalu Sayyidina Utsman mengatakan, aku telah membeli sumur itu dan aku jadikan sumur itu untuk kaum muslimin. Nah, jadi bukan cuma membeli, beliau membeli sekaligus memberikan semua sumur itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Lihatlah bagaimana
kedermawanan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika kita melihat kedermawanan para sahabat, kita akan melihat kedermawanan yang belum pernah kita saksikan sama sekali di muka bumi ini. Kedermawanan yang dikatakan sampai tidak seperti orang tidak takut miskin sama sekali. Nah, jadi seperti juga mereka ini mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kalau sudah memberi sesuatu kepada sahabat, tidak nanggung-nanggung. Beliau pernah memberikan 100 ekor onta kepada satu orang sahabat, pernah memberikan kambing yang sangat banyak. Nah, jadi Rasulullah itu pernah suatu ketika ya, beliau itu bersama seorang sahabat ya, yang waktu itu belum masuk Islam. Lalu beliau berjalan dengan sahabat ini yang belum masuk Islam ya, berjalan sehingga berada di sebuah lembah. Di lembah itu dipenuhi kambing yang sangat banyak. Jadi kambing-kambing yang ada di lembah itu memenuhi satu lembah di antara dua bukit. Nah, ini orang yang belum masuk Islam ini yang sedang bersama Rasulullah ini, dia terpukau melihat kambing-kambing yang sangat banyak itu. Dia berandai-andai, coba seandainya kambing-kambing ini jadi milikku. Rasulullah pun melihat si sahabat tadi, melihat apa yang dia lakukan, melihat bagaimana dia itu terpukau melihat kambing-kambing itu. Kata Rasulullah, engkau kagum dengan kambing-kambing ini? Benar wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kambing ini dan lembah ini dan semua di antara kambing-kambing di antara dua lembah ini semuanya untukmu, kata Rasulullah. Nah, lalu dia pun mengatakan tidak ada orang yang rela memberi sebanyak ini kecuali dia tadi. Lalu dia pun masuk Islam. Dan dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, masuk Islamlah kalian. Kenapa? Karena Muhammad telah memberi sebuah pemberian seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Subhanallah. Nah, itulah bagaimana kisah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kemudian kita lanjutkan dengan kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika kita bercerita tentang beliau, mungkin kita tidak akan menemukan ujungnya. Kita melihat beliau ketika di dalam peperangan, beliau adalah orang yang tangkas. Di dalam keilmuan beliau adalah babu madinatil ilm, pintu daripada kotanya ilmu, kata Rasulullah. Ketika kita berbicara tentang persahabatan, beliau adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah ponakan, sekaligus menantu, ya, sekaligus khalifah juga. Jadi banyak sekali kalau kita ingin mengupas tentang kisah-kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah SAW. Tapi di antara kisah yang paling menarik adalah kisah ketika beliau mendapatkan bendera perang Khaybar. Mendapatkan bendera perang itu artinya menjadi pemimpin perang. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, ingin melakukan perang Khaybar, Rasulullah mengumpulkan mereka. Seraya berkata, la u'tiyanna ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Rasulullah, esok hari aku akan memberikan bendera perang ini. Artinya apa? Artinya aku akan memberikan komando perang ini kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tapi Rasulullah tidak memberitahu siapa itu. Sehingga hari pun berlalu dan para sahabat balik ke rumah masing-masing. Nah, para sahabat yang sudah balik ke rumah masing-masing, mereka berandai-andai. Ya Allah, coba saja seandainya aku yang dipilih oleh Rasulullah. Coba seandainya aku yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu, yaitu lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semoga itu aku. Mereka pun masing-masing berandai-andai, semoga aku, semoga aku. Lalu pagi pun datang, mereka berkumpul kembali. Setelah mereka berkumpul, tahukah kita siapa yang diberikan Rasulullah bendera itu? Rasulullah SAW bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Para sahabat kaget. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu masih sangat muda, masih 20 tahunan. Sementara ini banyak sahabat-sahabat senior, banyak sahabat-sahabat yang sudah mengikuti perang-perang bersama baginda Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah memberikan kepada seorang anak muda? Sementara juga saat itu Sayyidina Ali sedang sakit mata. Nah, jadi para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, engkau memberikan bendera perang kepada dia? Engkau memberikan komando peperangan Khaybar ini kepada dia? Benar, kata Rasulullah. Sementara dia kan sedang sakit mata, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah,
panggil saja Ali bin Abi Thalib. Datanglah Sayyidina Ali menghadap Rasulullah SAW. Setelah menghadap, Rasulullah memercikkan air ludahnya kepada Sayyidina Ali, dan seketika luka yang ada di mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini seketika langsung sembuh berkat percikan dari ludah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun memberikan bendera perang itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun menjadi komando perang Khaybar saat itu, dan Allah memberikan kemenangan di atas tangan beliau. Kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ini? Apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka masuk Islam?" "Benar," kata Rasulullah. "Lakukanlah saja secara perlahan-perlahan. Engkau datangi mereka, ya, engkau sampaikan agama Islam ini, sampaikan syariat ini kepada mereka. Karena kata Rasulullah, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Dengan Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja di antara mereka, sungguh itu pahalanya lebih besar daripada engkau mendapatkan onta merah. Onta merah ini adalah sebuah perumpamaan di zaman dahulu untuk sebuah harta yang sangat mahal, yang mungkin tidak mampu dibeli. Nah, kata Rasulullah, sungguh satu orang saja mendapatkan hidayah di antara mereka yang engkau dakwahkan, yang engkau perangi itu, sungguh itu lebih baik bagimu pahalanya daripada engkau mendapatkan onta merah. Nah, begitulah Rasulullah SAW memberikan perumpamaan kepada Sayyidina Ali. Itulah sedikit kisah antara Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.